Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, berbahagia di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Tuhan kami menemukan kebahagiaan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman yang akan kami dengar. Dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berbahagia di dalam Tuhan. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang, tua muda, kaya miskin, berpendidikan ataupun tidak, semua orang ingin berbahagia dalam kehidupannya. Bahkan ada kiat-kiat yang dilakukan untuk menemukan kebahagiaan itu. Ada orang mencari kebahagiaan dengan bekerja keras sampai lupa waktu. Ada juga orang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan pergi ke klub malam ataupun karaoke dan lain-lain. Dan tidak sedikit juga orang memakai obat terlarang untuk mencari kebahagiaan. Jadi ada banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk mencari kebahagiaan. Ya, ada juga yang dengan membeli ataupun memakai barang-barang branded atau barang-barang mewah. Tapi tahukah saudara, kita banyak melihat orang yang memiliki harta kekayaan, punya pengaruh yang kuat, punya nama baik yang kuat, bahkan orang tersebut terpandang. Namun kalau kita perhatikan di sekeliling kita ataupun di media, justru mereka tidak menemukan kebahagiaan, di mana mereka yang meletakkan kebahagiaan kepada materi, mereka tidak menemukannya. Sebab memang kebahagiaan bukan pada apa yang kita pakai, bukan rumah yang kita miliki atau jabatan yang kita miliki. Kebahagiaan tidak diletakkan di situ, tidak terdapat di situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mencari kebahagiaan di dunia ini dengan cara-cara duniawi, kebiasaan duniawi, saudara mesti mengetahui semua itu sia-sia. Mereka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini, kebahagiaan yang semu, yang sesaat saja. Kebahagiaan yang sesungguhnya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus,
kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mazmur pasal pertama, ayat pertama dan kedua tadi dijelaskan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jelas dikatakan di sini, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan dan dosa. Artinya, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Selanjutnya dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang melakukan Taurat itu siang dan malam. Artinya kalau kita mengamati, memperhatikan secara sederhana, disimpulkan bahwa orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kesukaan dalam bahasa Ibrani adalah kibhetz, yang berarti kesukaan dengan implikasi menginginkan karena berharga dan sangat berharga. Ibaratnya seorang anak kecil yang memiliki atau mendapatkan sebuah barang, dia tidak mau melepaskan barang tersebut karena bagi dia barang tersebut sangat berharga, bahkan dari apapun. Nah, demikian pula halnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih berharga dari apapun di muka bumi ini. Untuk itu, kata-kata kesukaan itu artinya firman Tuhan itu sangat berharga di muka bumi ini, lebih daripada apapun. Bahkan kata merenungkan itu dari kata Ibrani haga, yang mengandung implikasi melakukan. Jadi firman Tuhan bukan sekedar direnungkan, tapi dilakukan. Firman Tuhan yang melalui sebuah perenungan kemudian tinggal dan menyatu di dalam kehidupan, maka firman itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, akan mengalami kita, dan kita akan menerima sebuah kebahagiaan yang tidak ditemukan di dalam dunia ini. Jadi pemazmur sangat jelas menyampaikan bahwa orang yang percaya, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau disimpulkan, kebahagiaan itu hidup di dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dan saya percaya kita tidak lagi mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sudah tinggal dan memenuhi kita. Untuk itu saudara, hiduplah di dalam Tuhan, renungkanlah firman-Nya, serta lakukanlah firman itu. Maka di waktu yang sama, kebahagiaan itu akan tinggal dan memenuhi setiap saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami berbahagia karena memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami berbahagia karena kami memiliki firman yang Tuhan berikan. Kami berbahagia karena kami melakukan firman itu. Dan kami percaya kami tidak lagi mencari kebahagiaan, sebab kebahagiaan sudah tinggal dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini
Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka hidup di dalam Engkau, merenungkan firman-Mu, serta melakukan firman-Mu. Dan aku percaya, selain mereka berbahagia, selain kami berbahagia, kami juga ada dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.